Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi. Balik lagi bersama kami. Dan kali ini kita akan membahas sebuah temanya sedikit unik kali ini. Karena pembahasan kali ini menyangkut adanya diangkat dari urban legend yang ada di Indonesia, khususnya kalau bisa yang sering kita dapat ya ada di daerah Pulau Jawa, kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, sahabat selo, yang kali ini sudah ada di frame sahabat ngopi ya, kali ini sudah hadir. Boleh dikenalkan siapa, Mas? Nama saya Johnson. Johnson. Ya, Abida Asmawi. Oke. Nama asli panggilan Johnson. Panggilannya Mas Johnson. Sedikit kocak kali ini masnya ya. Oke, sahabat selo, kita sudah kehadiran sahabat ngopi di sini, dan kali ini di frame sekarang saya ditemenin bersama Mas Safi yang ada di ujung sana, karena Mas Deng kali ini masih absen. Absen. Ya. Absen. Karena mungkin ada satu lain hal, ada halangan. Keluar negeri. Mungkin umroh, Mas. Iya, alhamdulillah. Amin. Oke. Kita ke Mas Safi ya. Mas Safi, yang kita mau bahas kali ini apa, Mas? Kalau untuk kali ini ya Mas, kali ini kita mencoba untuk tadi urban legend, otomatis ke sosok-sosok kayak, tapi yang kita bahas cuma satu sosok, yaitu kuntilanak. Kali ini yang kemarin kita bahas sedikit ya. Iya, sedikit. Pembahasan kemarin itu mengenai tentang pusaka. Iya, pusaka kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya makhluk ya. Iya, makhluk. Apa tadi? Kuntilanak. Kalau yang sering bisa dikatakan pada umumnya lah, yang bisa dikenal Mbak Dini. Ya, Mbak Dini. Mbak Dini. Bisa nama lain dari kuntilanak tersebut. Ada yang sempat viral, Mas, waktu itu, Mas. Yang video. Oh iya. Waktu anak kecil itu. Iya, waktu anak kecil itu. Pakai kamera itu. Nah, di belakangnya ada yang masuk ke rumahnya itu. Mbak Dini, kemana Mbak Dini? Nah, itu. Jadi viral namanya ya. Mas Amin tahu ya? Tahu, aku tahu videonya. Viral waktu itu. Sempat dibahas juga di berbagai macam channel YouTube ya. Nah, Mas Habi. Iya. Mengenai fenomena makhluk kuntilanak ya. Tadi. Kita bisa sebut kalau sekarang jangan kuntilanak lah. Mbak Dini aja ya. Kesannya gimana gitu. Mbak Iya. Dini. Mbak K atau apa? Mbak K. Miski. Oke, Ya. Miski. Oke, kita ke Mas Hafi aja dulu ya. Nanti ya, Mas ya. Nah, Mas Hafi, kalau setahunya Mas Hafi itu tentang Miss K ini, itu seperti apa, Mas? Kalau untuk Miss K ini, yang saya tahu ya Mas, beberapa mungkin dari cerita ataupun pendapat orang, dan itu yang saya tangkap itu kayak ya berbeda-beda pertama. Tapi yang saya tangkap kayak Miss K ini diceritakan berasal atau dari wanita hamil, Mas. Dari wanita hamil terus mungkin meninggal, akhirnya menjadi sosok Miss K ini. Seperti itu sih, Mas, yang saya tangkap dari beberapa cerita. Mungkin kalau ada perbedaan saya kembalikan kepada penonton. Iya, karena banyak juga ya, Mas ya, yang membahas tentang Miss K ini ya, tentang ceritanya seperti apa, asalnya dari apa. Nah, kalau ini menurut pandangan dari siapa? Mas Safi ya. Kalau Mas Amin gimana, Mas? Kalau kita bicara tentang Nggak serius ini. Nggak serius. Ikut-ikutan serius. Kalau kita bicara tentang hal-hal, kita katakanlah makhluk-makhluk seperti itu kan. Iya. Sebenarnya kita kan mengacunya karena referensi kita. Iya. Referensi kita sejak kecil itu kan adalah film. Iya, film. Ya kalau aku kecil itu sering lihat itu ini, Mas, filmnya Susana. Oh iya, yang Susana. Kalau sate itu ini ya. Terus dipaku. Dicabut. Referensinya kan dari situ. Jadi otomatis mindset kita aja. Mindset kita kan mengarahnya kalau Miss K. Akhirnya referensi kita ke film-film, berarti dia
sosok wanita, rambut panjang, pakaiannya biasanya putih gitu ya, kan. Nah, jadi mungkin ya terpengaruh dari itu juga. Jadi sepengetahuanku ya seorang awam ya, orang awam yang ya seperti itu sih, yang di film-film gitu kan. Pasti seperti itu. Dan digambarkan. Karena apa ya? Yang ya sering kali seperti video viral yang sudah kita bahas tadi ya. Video viral dan juga adanya film juga. Nah, di situ menjadi sebuah yang namanya kontradiksi antara cerita yang aslinya atau mungkin yang cerita-cerita mitos dari spekulasi masyarakat lah yang beredar. Nah, di situ akhirnya muncul yang cerita-cerita unik di kalangan masyarakat, Mas. Nah, mungkin ya kalau dari pengalaman yang pernah didengar oleh Mas Safi dan Mas Amin ini, mungkin dari Mas Safi apa Mas yang pernah didengar nih Mas? Kalau sosok Miss K tadi yang saya dengar dari beberapa cerita teman sih Mas, ada karena ada yang saat naik motor kayak gitu bawa barang di belakang kan diduduki Mas, kayak numpang gitu lah. Jadi saat dia berjalan nggak cepat-cepat banget sih Mas, kayak mungkin 40-60 km per jam santai. Akhirnya tiba-tiba berat sebelah kayak gitu. Ketika ditengok lewat spion ternyata ada Miss K Mas kayak gitu. Jadi sosok Miss K ini cukup unik sih Mas menurut saya. Suka numpang. Suka numpang. Iya, suka numpang. Nah, kalau yang versinya Mas Safi nih biasanya kan suka numpang atau apa. Nah, kalau Mas Amin yang pernah dengar atau cerita-cerita gitu. Sebenarnya aku tuh kalau bicara pengalaman tentang Miss K, aku nggak tahu ya ini dia tuh Miss K atau bukan. Jadi dulu pada dahulu kala, pas aku masih kecil masih kecil tuh kan aku rajin mengaji Mas. Rajin mengaji, menabung dan tidak sombong. Sampai sekarang gitu sih. Konsisten. Lalu pada saat aku masih rajin mengaji itu kan schedule-nya kalau ngaji, jadwalnya kalau ngaji itu kan biasanya berangkat jam 4 lah, jam 4 berangkat, sore jam 4 berangkat, pulang jam 5 atau habis asar lah, nggak sampai maghrib biasanya. Maghriban di rumah kalau sempat. Nggak main. Nah, pada saat itu kan aku lupa ada acara apa, intinya yang membuat yang biasanya pulang jam 5 itu habis maghrib, karena ada acara. Nah, jadi pulangnya nggak seperti biasa jam 5, tapi karena ada acara pulangnya habis maghrib. Nah, setelah maghriban, aku ingat maghriban aku pulang. Nah, aku gambarkan ini posisi rumahku dan masjid. Jadi kan masjid. Nah, ini rumahku. Sudah tergambar? Gambar. Tahu ya gambarannya. Ini di sini. Nah, yang lebih detailnya Jadi lebih detailnya di masjid, ini rumahku. Ini rumah Kang Tono. Kang Tono ya. Tangga kamu kan? Kayak gini, serius. Jadi ini masjid dan rumahku tuh jaraknya gimana ya? 100 meteran lebih lah, pokoknya kurang lebih segitulah. Satu dusun, tapi aku tuh di dusun yang bagian pojok. Pojok. Istilah dusunku kan melingkar aja Mas. Jadi kalau kamu masuk ke dusunku, lurus terus itu kembali lagi gitu. Jadi rumahku tuh yang di sini, yang istilahnya kalau arah itu kulon. Di kulon. Nah, masjid itu di Etan. Agak jauh berarti ya. Jadi agak lumayan lah dari satu dusun itu. Nah, karena kalau kita lewat jalan aspal itu harus memutar, akhirnya kita kan di desa kan ada gang-gang kecil-kecil gitu ya, untuk akses warga gitu. Ya, tapi jalan itu ya emang sering dilalui oleh warga. Jadi bukan jalan yang jarang dilalui itu. Ya ada lampu ya lewati rumah-rumah warga yang di gang-gang gitu. Nah, zaman dahulu kala di tempatku itu ada salah satu rumah yang depannya itu pohon jambu. Tak rokok dulu Mas. Iya, siap. Nah, namanya anak kecil. Namanya anak kecil itu kan sering toh gini. Ojo liwat kono, nenek iki. Ojo liwat kono, nenek iki. Dek ini jari ini cerita-cerita masa kecil gitu loh.
entah itu kebenarannya benar atau tidak. Tapi kan biasanya dibuat oleh orang-orang dewasa untuk menakut-nakuti anak biar nggak main ke situ. Gitu ya. Tapi kan zaman kecil kan nggak ada pikiran lebih luas ke situ, maksudnya percaya aja gitu ya. Nah, pada suatu hari pas pulang ngaji itu, nah jadi gini, untuk mencapai ke rumahku aksesnya itu jalannya seperti ini. Intinya masjid lurus ngiri. Nah ini kan pojok ini masjid di sini gitu. Kayak gini ya. Terus kita ngiri. Ini masjid sini, kita lurus terus ngiri di masuk ke gang. Terus ini ada pertigaan lagi. Nah di pojok sini kita tuh sebenarnya ada 2 jalan untuk mencapai rumahku ya. Lurus ke pojok mentok nganan. Tapi sebelum ini akan ada rumah yang aku ngomong di depannya ada pohon jambu tadi. Di sebelah rumah ini juga ada jalan ke sini. Tadi nanti modelnya L gitu ya. F. Oh F. Jadi ada ujung ada gang, sebelumnya juga ada gang. Sebenarnya itu ke tempat yang sama, tapi kalau lewat yang pojok mentok itu lebih dekat ke rumah gitu. Biasanya aku lewat situ kalau main siang atau sore gitu biasanya. Pulang ngaji tadi. Kan karena lewat situ kan. Nah mitosnya itu yang di situ di pojok yang kamu ujung itu ya. Jadi ceritanya gini. Pulang ngaji oke. Terus itu kan aku jalan tuh Mas. Aku tuh mindsetku udah ke lewat yang pojok aja biar cepet kan sudah malam. Udah feeling ya. Udah malam. Pas soalnya pohon jambu itu terlihatnya pas di totokan iya totokan ya. Totokan yang pertama yang jalan F itu ya. F. Jadi F yang pertama ini udah kelihatan pohon jambunya. Nah pas di situ aku ngelihat di pohon jambu bawahnya aku masih ingat itu ada batu-batu. Batu-batu yang biasanya kalau orang renovasi rumah kan numpuk batu di rumah kan, batu koral gitu ya. Ada batu-batu. Nah di batu-batu itu ada wanita. Dia itu putih bersih, pakaiannya putih bersih. Alhamdulillahnya dia itu ngadepnya ke sana ke totokan. Jadi membelakangi aku nggak sempat lihat depannya. Gini Mas, aku masih hafal banget sampai sekarang. Maksudnya masih teringat. Dia gini, pakai sisir. Rambutnya segini. Kamu tahu ya, aku pada satu mau lari, badan tuh kayak nge-freeze gitu loh. Kaku gitu. Stuck gitu ya. Mau teriak tuh nggak bisa teriak, mau lari nggak bisa lari. Ada beberapa detik gitu, 5 detik, 10 detik kan mungkin. Kayak panik. Aku bener-bener ngerasain, aneh lah. Kaget gitu. Akhirnya entah kenapa ya pokoknya Bas mau teriak gak bisa, tapi alhamdulillahnya aku bisa lari. Tapi nggak bisa teriak, masih nggak bisa. Akhirnya langsung lari ke jalan yang sebelumnya lari situ. Lari situ. Akhirnya lari situ, terus akhirnya kan itu rumah di sini, terus ini rumah tadi ini kan, ini kan pohon tadi toh. Nah di sini kan ada rumah lagi. Nah alhamdulillahnya di depan rumah ini kan terus sini toh rumahku terus sini. Di rumah ini ada namanya yang punya rumah lah ya. Di situ dia di depan rumah sambil ngerokok gini, orang tua. Ada orangnya. Aku langsung gaya nggak ada apa-apa. Terus setelah rumah cerita Mbah. Bahasa Jawa. Mbah, aku mau nek ono roh. Allah, Wino Mbah Iki kan yang punya rumah, yang punya rumah iki. Tapi aku yakin itu bukan Mbah ini. Kita katakan Mbah L ya. Bukan Mbah itu. Soalnya Mbah itu tua. Aku apal kan Mbah itu tua dan rambutnya enggak lurus, keriting ini. Dan aku apal banget itu bukan masyarakat sini itu loh. Itu aku asing aku enggak tahu ini siapa. Ya satu kali itu aja sih. Pernah. Dan ini Mas. Uniknya ya. Uniknya itu beberapa tahun yang lalu pas awal-awal corona. Awal-awal corona itu kan anak kecil itu kan nggak sekolah. Belum ada WFH, belum, intinya sekolah dihentikan. Jadi anak-anak kecil itu kan nggak ada kegiatan apapun tuh. Nah di tempatku itu anak-anak kecil itu mengadakan agenda kayak jalan-jalan pagi itu loh. Jalan-jalan pagi pas setelah subuh. Nah namanya anaknya tuh Arya, nama samaran ya. Nama samaran.
Nah si Arya ini kan dia mau jalan-jalan inisiatif ke rumah temannya dulu. Istilahnya kalau kita masih kecil kan janjian. Janjian. Engko nyang mahu yo engko paranono celuen ngono kan. Itu janjian sama temen. Nah, rumah temannya Arya itu di sebelah masjid yang aku ngaji zamanku kecil. Nah, di sebelah masjid itu kan rumah, ini kan masjid. Sebelah sini masjidnya gini. Rumah sini. Tadi mau ke sini itu juga lewat jalan setapak segini loh. Ya. Itu. Nah, depan rumah yang samping masjid itu juga ada, pada saat itu ada batu-batu karena dia lagi renovasi rumah. Tapi aku nggak tahu batu koral atau batu yang masih besar. Nah, katanya aku dapat cerita dari temanku. Aku kan jarang di rumah kan, tapi dapat cerita dari temanku. Katanya pas Arya mau ke rumah temannya itu, nah dia itu kan mau ke rumah temannya, mau manggil buat diajak jalan-jalan habis subuh. Nah, pas ke situ itu katanya dia lihat perempuan sama mas, pokoknya sama yang diceritakan itu sama seperti yang aku ceritakan tadi. Perempuan menghadap ke membelakangi dia. Fisiknya sama ya yang dilihat ya? Aku nggak tahu sama atau enggak, tapi ciri-cirinya sama. Perempuan membelakangi dia dan dia juga siram. Nah, terus aku bertanya-tanya, apakah itu adalah sosok yang sama gitu? Padahal aku dengan Arya tuh jaraknya jauh. Arya itu masih bocil sekarang itu. Masih anak-anak SD loh. Aku sekarang udah remaja. Beranjak remaja. Masa pas ini loh, logikaku pas aku masih kecil itu kan Arya belum lahir ya. Berarti apakah itu sosok yang sama? Masa dia tapi beda tempat ya? Cuma beda tempat. Tapi posisinya yang tadi yang di pohon jambu tadi ya. Tapi beda tempat aja. Tapi kok seperti dejavu masa kecilku gitu loh ya. Nah, aku unik ya, menurutku kok ya unik. Tapi aku nggak tahu itu siapa atau apa. Aku ya alhamdulillahnya aku cuma sekali itu aja. Ya jangan sampai lagi. Iya, jangan terulang lagi. Soalnya nggak enak sih di pengalaman kayak gitu. Pasti nggak enak. Apa ya, kita traumatis. Atau mungkin ini ya, kenapa aku hanya pas masa kecilku aja Padit. Kan kata orang-orang yang bisa lihat itu tuh orang-orang yang suci. Iya, suci. Aku kecil tuh suci. Suci dari hadas dan ada suci dari kecil. Gini Mas, dari cerita yang dibahas Mas Amina ini, Mas Amin lah kayak gitu. Mas Amin, Mas Robinson, Mas Johnson. Johnson. Kita punya tank sekarang. Thanks. Kayak dari cerita tadi cukup menarik sih Mas. Dari pengalaman dari kecil, akhirnya ada cerita lagi hari ini dalam artian mulai tahu berkesinambungan lah kayak akhirnya menggali memori masa kecil, menggali memori dan menggali juga traumatis. Tapi gini Mas, kayak Miski ini juga ada beberapa versi Mas, dalam artian yang saya ketahui, dalam artian saya tangkap dari beberapa sumber sih Mas. Miski ini juga tidak melulu putih Mas, kayak seperti itu. Oh ya? Iya, kayak ada mungkin warna kuning, warna hitam, terus ada warna merah, terus merah juga. Merah dan yang cukup unik yaitu merah muda Mas, kayak gitu. Pink ya? Kayak pink. Jadi dari tahap dalam artian pewarnaan itu juga mengandung apa namanya, kayak arti tersendiri, kalau bisa kayak kasta lah. Kayak kasta tadi. Atau mungkin energinya gitu. Iya, jadi mungkin warna putih di sisi kasta terendah dan warna merah di kasta tertinggi, bisa jadi seperti itu Mas. Kayak Power Ranger. Iya, kayak Power Ranger jadinya Mas. Nah, kalau yang kuning tadi pasti namanya Lisa itu. Mungkin bisa jadi Mas. Kalau nggak Rosi. Jenny yang cakep itu. Cukup lumayan. Kayaknya sih agak lumayan sih dari. Iya. Bisa dicoba lagi yuk. Cuman kalau yang tadi kan yang di Mas Amin kan yang putih. Iya, yang putih. Tapi untuk Mas Amin yang putih. Jadi karena sosok tersebut yang saya sebut dari awal Mas, wanita hamil. Jadi sosok Miski ini
suka dengan anak kecil, Mas. Jadi mereka sering menamakan diri pada sosok anak kecil. Kan ya, kedua kejadian gue terjadi kepada anak kecil pas aku kecil. Oh iya. Dan pada si Arya tadi yang kecil, masih kecil-kecil kan. Berarti dari kecil warisannya ke kecil, segmentasinya dia itu kecil. Anak kecil. Karena mungkin dari ya kayak sosok keibuan lah mungkin ya. Dan anak kecil pun juga pasti peka. Jadinya bisa lah melihat sosok tersebut. Dan kemungkinan karena tidak menampakkan wajah, ya pengen kayak sebenarnya kenalan kayak gitu. Karena mungkin anak kecil kalau nampakkan wajah takut, akhirnya dibelakangi. Itu sih kayak. Jadi kayak sisinya cukup lucu dan unik sih, Mas. Kalau menurut saya sih, Mas. Karena kalau di di film atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu, Mas. Kalaupun kita tadi kan membahas tentang kalau Miss K ini kan menampakkan diri ke anak-anak gitu. Kalau yang di film-film atau yang mungkin video yang pernah viral atau apa ini kan yang seperti Mas Hafid tadi cerita tadi numpang di motor. Berarti kan kalau bisa disimpulkan bukan terfokus di anak-anak gitu ya. Seenaknya dia aja lah gitu ya. Nah, sifatnya kan mengganggu, Mas, dalam artian otomatis kalau mungkin untuk dewasa lebih kayak memantapkan iman lah kayak gitu. Karena sosok tersebut berani muncul karena imannya lemah kayak gitu. Jadi ya ketika mungkin kita hari inilah kayak melihat ataupun nampak kayak gitu, ya kita lihat dulu dalam artian lebih mempelajari diri lah kayak gitu sih, Mas. Jadi mungkin kalau kita takut berarti iman kita masih lemah. Benar nggak, Mas? Iman saya lemah, Mas. Itu kan polos banget sih, Mas. Jadi itu sih, Mas, kalau saya tangkap dari ceritanya Mas Amin sih. Nah, kalau yang tadi kan sudah dibahas masalah Mas Amin tadi kan waktu zaman dulu kan melihat sosok itu kan ada di pohon. Nah, bawah pohon. Di bawah pohon itu ya, pohon jambu. Nah, kalau Miss K ini peredarannya di mana aja, Mas? Atau mungkin tempat tinggal lah. Kalau peredaran ataupun tempat-tempat yang sering adanya Miss K ini tidak melulu masalah pohon, Mas. Biasanya di rumah kosong, kayak rumah yang lama, kayak bangunan yang lama, kayak bangunan tua, terus di tempat-tempat yang cenderung jarang dijamah orang, kayak gitu. Otomatis mereka itu dibuat tempat atau rumah bagi mereka. Pun juga tidak melulu mereka dalam artian kadang gelombang mereka juga berbeda-beda kayak gitu, Mas. Bukan hanya Miss K saja. Itu sih yang saya tangkap dari beberapa sumber sih, Mas. Iya. Mungkin kalau cerita di masyarakat itu kan menjadi sebuah bisa dikatakan hiburan, atau mungkin bisa menjadi sebuah pengingat lah. Bagi kita mungkin dimanapun kita juga bisa harus jaga diri atau apa gitu. Mungkin kita lupa berdoa atau apa, mungkin seperti itu ya. Karena di sini nggak ada Mas Beng yang menyimpulkan secara detailnya itu kita belum tahu ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan segmen berikutnya, Mas. Bisa, mungkin kalau Mas Amin kesempatan nanti bisa gabung lagi ya. Sama Mas Beng. Siap. Mas Beng ke Kuala Lumpur ya. Naik pesawat kemarin, Mas. Jadi naik pesawat tiba-tiba kayak disuruh ke sana gitu loh, Mas. Ada tarikan ke sana. Iya. Atau mungkin langsung tolak ke Ukraina. Wah, mungkin saja, Mas. Rusia. Putin. Zelensky. Oke. Iya. Gak jadi karena ini gak masuk akal. Di Ukraina ada Miss K ya? Miss K-nya di sana itu mungkin punya lokality sendiri mungkin. Pasti. Mengikuti masyarakat lah, Mas. Jadi kayak menyesuaikan. Kalau di sana kan kalau Rusia ya, Rusianya kan cantik-cantik gitu. Mungkin Miss K-nya juga cantik-cantik. Semlohai. Jadi ketika pirang nampak bukannya takut, malah senang, Mas. Jadi kalau di sini kan mungkin pakai bajunya putih polos, kain aja.
kalau di sana pakai manik-manik Swarovski. Nah. Bisa jadi. Ya, apa? Maksudnya kita ini ya, kita membahas tentang apa ya, sosok makhluk, salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat lah ya. Masyarakat. Nah, dalam artian kita bukan menganggap remeh lah, karena kita juga membahas ini ya pada umumnya, karena sebagaimana mestinya kita melihat sosok tersebut, jangan dianggap itu serem atau apa, ya biasa aja lah gitu. Kalaupun melihat langsung atau apa, ya sebagai penguji iman kita. Nah, kembali lagi ya kepada kita, bagaimana kita menanggapi seperti itu. Nah, mungkin dari sini Mas, kesimpulan dari sosok Miss K ini sendiri itu seperti apa Mas? Kalau dari Mas Hafiz sendiri? Kalau dari saya sih untuk sosok Miss K ini, ya kalau sosoknya memang ada sih Mas. Tetap karena banyak dari mungkin teman-teman yang pernah nampak ataupun pernah dijumpai, karena otomatis sosok ini ada, tapi bukan berarti untuk ditakuti. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ketika sosok ini nampak itu menguji iman. Jadi kita lebih mengoreksi diri lah. Jadi, mungkin kita kurang ibadah ataupun seperti apa kayak gitu, dan tetap meminta perlindungan kepada Sang Maha Kuasa. Gitu. Jadi kembali lagi pada intinya, kembali kepada Yang Maha Kuasa. Karena sesuatu hal apapun itu dimanapun ini kehendak Allah kayak gitu kan. Jadi kita seenggaknya meminta perlindungan, dan ketika kita yakin, seyakin-yakinnya sosok tersebut pun tidak berani. Karena kenapa sosok tersebut berani menampakkan diri? Karena tadi mereka melihat orang-orang atau yang incaran itu dari iman. Jadi ketika iman manusia itu lemah, maka sosok ini berani memunculkan diri. Jadi ada kayak kesinambungan, kayak kita memancing mereka untuk nampak ketika kita takut kayak gitu. Ketika kita takut, otomatis mereka bisa memunculkan diri. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak takut, otomatis mereka nggak bisa muncul kayak gitu sih. Itu sih selamat, dan tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Berarti kan mereka juga melihat kita ya. Melihat kita, orang ini lemah, atau apa, mungkin auranya lemah, seperti apa, gangguin gitu ya. Jadi lebih merasa diri, kembali ke diri kita masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang tadi sudah disampaikan ya, sedikit lah pengalaman misteri dari Mas Amin. Kalau menurut Mas Amin, fenomena Miss K ini seperti apa Mas? Itu adalah salah satu gambaran kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa di dunia ini kita nggak sendiri gitu. Kita itu hanya memahami sebagian kecil dari dunia ini. Sebenarnya kalian tahu ya, masih banyak misteri yang lain yang tidak bisa masuk di akal kita, dan itulah kebesaran Tuhan. Anjay. Ini udah mulai malam ini Mas. Iya, pembicaraan kalau sudah mulai malam ini biasanya semakin berat. Kalau yang bisa saya lihat ya dari Mas Amin ini, kalau salah satu penganut teori konspirasi, mungkin kuntilanak ini yang dianggap Mas alien itu loh. Nah, bisa jadi ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas alien. Bisa. Boleh ya? Boleh. Termasuk ini ya, penganut teori konspirasi. Miss K konspirasi. K itu arti konspirasi. K-nya itu apa? K-nya itu KKI. Masuk lagi. Rasa lucu. Miss K kan? Jangan lanjut. Jangan lanjut. Miss K itu misterinya seperti apa? Kenapa kok bisa jadi viral? Gitu ya? Sekarang juga masih eksis sampai sekarang. Oke, mungkin dari segmen kali ini sudah cukup. Sudah cukup ya. Mungkin kalau ada tambahan atau yang perlu dibahas lagi dari sahabat Slow, mungkin bisa tinggalkan komen di bawah ya. Kita mungkin bisa diskusi bareng, ataupun mungkin memiliki sebuah cerita mengenai Miss K ini, boleh
tinggalkan komen atau mungkin mau bergabung menjadi teman ngopi kita kali ini seperti Mas Amin. Nah, oke, sedikit ya mungkin dari Mas Amin. Mas Amin memiliki channel YouTube. Ya, channel YouTube. Nah, boleh Mas? Boleh. Apa channelnya? Channelnya Ludruk Milenial. Nanti bisa diklik ya di deskripsi ya. Nah, yang tanggung jawab Mas Amin. Oke, sekian dari kami. Mungkin kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu waspada, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian dari kami. Salam ngopi. Kita ketemu di segmen selanjutnya. Ngopi Mas. Ya Mas, ngopi Mas. Yuk. Yuk. Assalamualaikum.